Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب Alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, penerus risalah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang semoga mereka senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Yai Ghazali, Yai Umar Munir, Yai Syamsul Arifin, Yai Ali Murtadha, Yai Ibadur Rahman, Yai Gus Syadili, Haji Mahmud dan seluruh daripada Musbika Kecamatan Dampit dan seluruh daripada jajaran pengurus takmir Masjid Baitur Rahim Dampit, yang semoga mereka semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak melupakan pula kepada guru kita Khadim Majlis Al-Muhibbin, yaitu beliau guru kita yang insya Allah kita doakan semoga selalu diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan di dalam mengemban amanah tersebut sehingga bisa menggiring kita untuk ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Ustaz Imran Hamzah, mugi-mugi diparingi panjang umur, sehat afiat, berkah kehidupannya, berkah keluarganya, berkat cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula jenengan iki alhamdulillah gak ada nilai plus dugi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Coba niki nikmat yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang-kadang kula jenengan iki kurang ngerti, kurang syukur dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh dengan mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Semoga kita semua dijadikan daripada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobi nggih diurut, kula jenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, yaitu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang sangat besar, pemberian yang sangat mulia, yaitu kita diberi kemudahan, keringanan untuk kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki nikmat. Kemudian kula jenengan sedaya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala digiring
saged kempal ten masjid, yang mana masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nikmat nggih, makane lek jenengan kaji ngurut nikmat-nikmat dugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa diurut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga mengatakan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian harus menghitung, harus mengurut nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka niscaya dikatakan kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Diparengi sehat afiat, nikmat. Diparengi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, ini adalah nikmat. Diberi kesempatan saged diizini kali Gusti Allah Subhanahu wa taala kumpul ten masjid, yang mana masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Diizinkan lisan kita untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat. Makanya dikatakan nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita semua termasuk daripada hamba-hamba yang bisa mensyukuri daripada nikmat, sehingga kita semua ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita kumpul di malam hari yang mulia ini, yaitu tiada lain hanya untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rabiul Awal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan disinilah kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan. Kula jenengan sedaya niki dados tiyang mulya gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai singen para anbiya niku napa namine iri melihat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Para anbiya itu sampai minta, sampai ngemis dan Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rabbi idzan ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, kalau memang umat Kanjeng Nabi mulyane sampai kados ngoten, jadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sampean bayangno, kula jenengan iki mboten nedhi, mboten request, boten pesen, boten janjian, nggih bapak kali ibu nggih boten janjian untuk mereka menikah kemudian melahirkan anak untuk supaya mereka menjadi umat Nabi Muhammad, akan tetapi kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan umat Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah kemuliaan yang sangat istimewa, kemuliaan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya sampai kali Gusti Allah Subhanahu wa taala dikatakan, didawuhkan di dalam Al-Qur'an dengan perkataan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados Gusti Allah Subhanahu wa taala niki gak ada ciptaan niku kata. Nggih, setiap anbiya mereka itu gak ada umat. Setiap anbiya mereka mempunyai umat-umat yang istimewa. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kemuliaannya melebihi daripada umat-umat terdahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya lek kula jenengan iki mulya gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad, apakah tidak sepantasnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunjukkan rasa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dibak wau sing diwaos niku di situ dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai
Dikatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kula wau niki tanglet kali Ustad. Ustad niki napa namine Majelis Al-Muhibbin ini kelilingannya setiap hari apa? Beliau mengatakan setiap hari Jumat, Beb. Setiap hari Jumat keliling. Maka ini adalah suatu kemuliaan yang sangat istimewa, yang sangat besar, yang diberikan kepada kita semua. Kita mempunyai guru yang bisa membimbing, mengarahkan kita untuk kita lebih kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah lek sampean kajingi nuruti perkataan Imam Dibai, nggih maulid mingguan niki mboten enten napa-napa. Imam Dibai mengatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Imam Dibai beliau mengatakan kalau seumpama kita setiap hari diperintahkan untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang wajar dan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena dikatakan kemuliaan daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh Bu, Pak, jenengan sedaya niki, jenengan sedaya mulya gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Kanjeng Nabi adalah dikatakan ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Umat Kanjeng Nabi memang adalah umat yang banyak mereka mempunyai kesalahan, banyak mereka mempunyai dosa, akan tetapi mereka Tuhan yang maha pengampun. Kulon jenengan niki lek dibandingno kali ulama-ulama terdahulu atau umat-umat terdahulu, kita semua ini kita ini terlalu jauh daripada amalan-amalan mereka. Sampai tingali saat niki. Nggih, umat Kanjeng Nabi diperintahkan menjalankan sholat 5 waktu, akan tetapi sholat 5 waktu tersebut selalu mereka tinggalkan. Nggih napa nggih? Sembahyang 5 waktu, padahal tidak mengambil hari kita sama sekali, tidak mengurangi hari kita sama sekali. Lek sampean kajinge mikir di dalam satu hari 24 jam, kalau sampean ambil setiap sholat 5 menit kali 5 berarti 25 menit. Sisane pinten Bu? Kata yang apa pinten? Kok kata? Sisanya 23 menit 23 jam 35 menit. Nggih. Berarti sampai nggak ada waktu kosong itu 23 jam 35 menit. Akan tetapi sholat 5 waktu yang dikatakan ini adalah perintah, yang dikatakan ini adalah sesuatu yang wajib, yang dikatakan ini adalah di dalam kedudukannya di dalam Islam sebagai kedudukan kepala di dalam tubuh manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dengan mengatakan as-salatu fid din kamanzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sholat di dalam agama yaitu kedudukannya sebagaimana tubuh manusia atau kepala di dalam tubuh manusia. Menungso lek mboten enten tangane saged urip napa mboten? Menungso mboten enten mripate saged urip napa mboten? Tapi menungso mboten enten sirahe saged urip napa mboten? Mboten saged. Makanya dikatakan orang tidak dikatakan Islam kecuali mereka sudah menjalankan sholat 5 waktu. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang daripada tiang agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali berpesan kepada kita, as-sholah, as-sholah. Hei umatku, tolong reganono aku. Terus Kanjeng Nabi, ojo sampean pernah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena memang sholat ini mempunyai kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Sehingga ketika kita mau menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Nabi Muhammad, maka bismillah jalankanlah sholat, jalankanlah semua daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian
kita termasuk daripada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba ayo kita kembali lagi ke dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini dilabeli dikatakan ummatun mudznibah. Umat sing paling nakal, paling blebes, paling akeh dosae, yaitu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berkat Nabi Muhammad kita dikatakan wa rabbun ghafur, karena berkat Nabi Muhammad kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat niki tugas kula jenengan sedaya niki tinggal berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istiqomah di dalam menjalankan seluruh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terus terang kita ini kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan celaka, pasti kita akan kalah. Karena gini Bu, Pak, coba ayo kita introspeksi daripada diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan man husiba faqad halak. Siapa orang dihisab, ditotal kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, pasti akan hancur, pasti akan kalah. Kenapa? Karena memang kita jujur, kita umat yang tidak mempunyai banyak amalan daripada amalan-amalan kebaikan. Nggih napa nggih? Ayo coba sampai nek tak takoni umpami, jenengan ahli sedekah Bu? Boten. Jenengan ahli ibadah Bu? Boten. Jenengan cinta terhadap Nabi Bu? Boten. Cinta terhadap ulama? Boten. Cinta ini boten. Ditanya amalan kebaikan jenengan niki nopo sing kira-kira mungkin saged dijadikan sebagai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dadi mungkin malaikat niku ningali jenengan niki bingung. Sampeyan niki wong dampit, kepingin mlebu swarga tapi ditakoni gak ada amalan napa namine, gak ada sedekah kata boten. Nggih pun mungkin jenengan niki jamaah masjid rutin, salat 5 waktu di masjid berjamaah. Jenengan jawab boten. Waduh, malaikat niki nggih bingung. Ngedepi wong-wong kados ngeten niki kados kula jenengan niki malaikat bingung. Sampeyan tak lebokno swarga niku alasane napa? Modal napa jenengan niki kula lebetaken swarga? Tapi kita mempunyai satu pegangan, satu modal utama yang kita bisa jadikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu adalah cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad dawuh di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan al mar'u ma'a man ahab. Semua orang nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kita cinta dengan ulama, insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada kiai, insya Allah kita dikumpulkan dengan mereka semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan modal cinta ini adalah modal utama. Akan tetapi Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan begini, loh oke, jenengan pasti selamat kalau sampean mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi modal cinta tok niku saged selamat, saged pasti kita selamat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dengan mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua daripada umatku kula jenengan sedaya niki pun dijamin kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, pun dijamin kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
jaminan hadis Kanjeng Nabi yang mana di dalam sifatnya dikatakan Kanjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi niku mboten kaya kados kula jenengan. Kula jenengan iki kan kadang-kadang model moro-moro asal jeplak. Lek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi mboten ngomong, mboten ngucap sesuatu kecuali itu memang wahyu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku pasti melebet surga. Niku jaminan dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Nabi ngekei kula jenengan iki embel-embel. Napa embel-embele dikatakan illa man abah. Tapi ono umat-umatku yang mana mereka semua tidak mau aku ajak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung sahabat heran, mosok wonten umat dijak melebet ten swarga kali Kanjeng Nabi mboten purun. Faman haula ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah yang tidak mau memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bersamamu? Dikatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat denganku pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang enggan, yang tidak taat denganku, tidak taat kepadaku, pasti mereka semua adalah orang-orang yang celaka dan akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, kita bagaimana untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku cinta, kita ngaku suka, kita demen, kita mengidolakan Nabi Muhammad. Kita tanya satu persatu orang-orang kita, sampai demen remen cinta napa mboten ten Kanjeng Nabi. Pasti kita semua kompak dengan kita mengatakan, "Na'am, aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau sampean mengatakan cinta, maka dikatakan sampean mempunyai satu tanggung jawab yang sangat besar. Ya. Apa tanggung jawabnya? Yaitu dikatakan oleh beliau Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Lek kon benar-benar cinta kepada Nabi, pasti kamu akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tingali niki, lari-lari ABG kadang-kadang. Sing pas-pas napa namine lagi kasmaran. Lagi puncak-puncaknya cinta. Nggih ibu-ibu biyen, nggih bapak-bapak singen. Jek pertama-tama ngerasakno nikmatnya cinta. Bagaimana keindahan cinta tersebut? Sampai kadang-kadang lek ibu niku mlaku kesandung sing disalakno watune. Nggih napa nggih, Pak? Jek manten anyar singen niku napa namine bapak kali ibu niki melampah. Terus kejeglong napa kesandung. Langsung sing disalakno niku bolongane. Sing disalakno watune, Pak Lurah disalakno iki embong bolong-bolong kok gak digenakno. Nah, itu cinta. Ya, semua kita lihat, kita akan mengikuti semua apapun yang dia mau. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu niku ngalem, minta sesuatu kepada suaminya, jaluk nang gene bapak sesuatu sing gak masuk akal nggih dituruti. Nggih dituruti, bengi-bengi moro-moro turu, enak-enake turu, Pak, kula kepengin sego goreng, Pak. Oh nggih, Dik, kula berangkat golek sego goreng. Loh kok iso? Sampai nuruti sampai seperti itu karena Anda cinta kepada istrimu. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Habib Ali Habsyi tadi, "In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kita mempunyai modal cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita pasti akan selamat. Bukti daripada cinta kita kepada Nabi yaitu kita menuruti apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus wonten malih tiyang ngeten ngomong ngeten, Ustaz, syariat Islam niku kan macem-macem. Syariat Islam niku kan kata. Lah kula niki harus ngamalno sing pundi? Kula mboten gak ada waktu, kula mboten gak ada kesempatan. Ini alasan.
Akan tetapi memang ini sesuatu yang terjadi dan ini pernah ditanyakan dahulu oleh sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singen sahabat ngingoten ningali ajaran Islam niku kok koyoke ruwet aja agama Islam. Wong dikongkon sedekah, wong dikongkon ngaji, wong dikongkon sembayang, wong dikongkon ibadah, wong dikongkon ngeten, dikongkon ngoten. Bingung sahabat singen. Langsung sahabat niku datang ten Kanjeng Nabi Muhammad dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna syara'i Allah katsira. Kanjeng Nabi, kula badhe tanglet, saya mau tanya, syariatnya Allah Subhanahu wa taala ini banyak, macam-macam kata, kula bingung. Pundi daripada syariat Nabi Muhammad yang paling penting untuk saya amalkan? Maka di situ dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpeganganlah dengan sesuatu yang wajib. Terus pesennya Kanjeng Nabi singen kepada sahabat, itu juga pesennya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kita mengatakan cinta kepada Nabi, maka kita wajib untuk mengikuti perintah-perintah yang telah diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo perintah? Salat, zakat bagi yang mampu, kemudian dikatakan puasa di dalam bulan Ramadan, dan haji dikatakan bagi mereka orang yang mampu. Ini 4 atau 5 daripada rukun Islam tadi ini adalah sesuatu yang paling penting untuk kita jadikan pedoman kita di dalam kehidupan. Monggo kula jenengan di dalam momen bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha kita untuk mengaji dan menggali lebih dalam ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, untuk supaya kita lebih kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diperintahkan, yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya istiqomah di dalam menjalankan perintahnya Allah, istiqomah di dalam menjalankan perintahnya Nabi, ini adalah kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Mugi-mugi kula jenengan sedaya diparingi istiqomah untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan kepada kita, bagi mereka orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus sampean tingali, sampean kumpul kados ngeten niki, bismillah, ini adalah kenikmatan yang sangat mulia. Kenikmatan yang sangat besar. Jangan pernah kita lepas daripada majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti majlis al-muhibbin setiap hari, keliling kemanapun di bulan Maulid, kita ikuti untuk terus kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bukan hanya itu, tonggo-tonggomu, konco-koncomu sampean jak, Bu ayo bu solawatan, Dek ayo dek solawatan, Pak ayo pak solawatan. Ayo kita bareng-bareng mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat istiqomah di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemuliaan yang sangat besar. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh dengan mengatakan mereka yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqomah. Ya. Sampai tingali. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu semua adalah pelajaran. Kan kadang-kadang repote kula jenengan iki lek pun maos Al-Qur'an iku koyo kudu-kudu ndang mari nggih napa nggih? Cepet-cepetan. Napa malih kadang-kadang bulan Ramadan moro ngomong ngeten, sampeyan oleh pirang jus, sampeyan oleh pirang jus, sampeyan pikir balapan ta iki. Mboten balapan, Al-Qur'an ini semuanya ilmu isinya. Ilmu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ini mungkin sering kita baca, tapi kita bacanya dengan cepet-cepetan. Napa malih kadang-kadang tiang-tiang ten masjid niku lek darusan
Nggih, lek darusan innalladzina qalu dhalin. Sing krungune pokok akhir-akhir itu amin, dhalin, waladhdallin, alimin. Sing dieling-eling mek mburi-mburine tok. Lho padahal kalau kita lihat, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Mereka orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan mereka beristiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengatakan bahwasannya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menyatakan dan mengatakan bahwasannya Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mempunyai poin yang pertama. Poin yang kedua apa? Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nopo istiqomah? Ya istiqomah. Diperintahkan sholat, kita sholat istiqomah. Terus kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, kita istiqomah. Diperintahkan untuk kita berbuat baik, kita istiqomah di dalam perbuatan baik. Maka kita termasuk daripada orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatanazzal alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat manfaat daripada istiqomah. Kula jenengan niki lek taat ten Gusti Allah Subhanahu wa taala, urip niku enak. Lek sampean tingali tiang-tiang sakniki kata sing sambat, kata yang bingung, kehidupan dengan mereka mengatakan zaman saiki tambah ajur, ekonomi tambah rusak. Ya karena memang orang-orang sekarang mereka kurang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang singen sampean tingali, nggih. Ulama-ulama singen, kiai-kiai singen sampean tingali. Padahal fasilitas nggih pas-pasan. Uripe nggih pas-pasan, tapi subhanallah hidupnya mereka semua nikmat. Kenapa? Karena mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun dawuh, lek jenengan istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikah. Aku kirim, aku turunkan kepada kalian malaikat yang malaikat ke permukaan bumi, yang mana tugas daripada malaikat tersebut untuk mengawal kalian semua. Coba jenengan bayang no Bu, Pak, sampai dititipi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala malaikat dikengkeng dekengin jenengan. Ten pundi-pundi mawon jenengan berangkat, ten pundi-pundi mawon jenengan melampah, malaikat selalu membarengi kita. Apakah mungkin kehidupan orang yang seperti itu akan mendapatkan kesusahan? Dikatakan alla takhafu, dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Lek sampean wis tak kei malaikat saged dengkengi sampean di dalam kehidupan, maka akan aku jauhkan daripada kalian dua hal. Apa dua hal tersebut? Yaitu al-khauf wal huzun. Khauf yaitu adalah rasa takut. Kadang-kadang tiang-tiang niki dikengken sampean mboten anu niki masjid lagi pembangunan, mboten sedekah tah, mboten nyumbang wedi. Aku wedi napa namine engko lek dhuwitku kurang, tak gawe mangan meneh gak iso. Majelis Muhibbin mau buat event acara, butuh sumbangan, butuh bantuan, bismillah kita keluarkan harta kita. Jangan pernah takut, karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya berlipat ganda. Makanya dikatakan alla takhafu, lek jenengan istiqomah ojo wedi. Kenapa? Malaikat akan aku kirim, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendampingimu. Makanya lek jenengan tingali tiang-tiang sing ahli taat, tiang-tiang sing ahli ibadah, sing selalu sobo masjid, uripe niku lho koyoke enak terus nggih napa nggih? Padahal lek sampean delok koyoke tiang iku uripe pas-pasan. Kerjaane nggih mboten jelas. Kerjaane mboten jelas lho. Tiang niki ustaz niki kerjane nopo sih? Mboten ketinggal, mboten jelas. Akan tetapi mendapatkan kenikmatan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim untuk supaya menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah termasuk daripada orang-orang
yang nanti akan dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai nojo moro-moro cilik ati, aku wong dampit mosok dikenal oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun dawuh dengan mengatakan fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Jenengan sedaya tiang pundi mawon pasti nanti keterusi Kanjeng Nabi akan aku giring di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan aku banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang dibanggakan nanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo sing terus istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rutin hadir majelis, jangan pernah absen, jangan pernah bolos. Kita jadikan ini sebagai modal kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggo-tonggo sampai anjak, konco-konco sampai anjak. Ayo taladik solawatan mek seminggu sekali. Imam Dibai mengatakan lek bendino niku lho harusnya wajib solawatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikatakan begitu besarnya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mugi-mugi kula jenengan sedaya termasuk daripada umat-umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'al ahadan fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma ya Allah, mereka semua adalah orang-orang umat-umat yang cinta kepadamu, maka muliakan mereka semua ya Allah sebagaimana mereka semua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrim ma indana. Ya Allah, jangan kau haramkan daripada kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita, sehingga kita terus mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah keluarga kami. Ya Allah, lindungilah keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak soleh solehah. Ya Allah, jadikanlah suami kami menjadi orang soleh dan istri kami menjadi orang solehah. Jadikan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang mulia berkat cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahlah di dalam hatiku, di dalam diriku, dalam keluargaku untuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kita semua tidak mempunyai modal apapun yang bisa kita hadapkan di hadapan Allah kecuali rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan cinta kepada Nabi Muhammad kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.